Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi kita semua dalam materi bahasa Indonesia beragam benda di lingkungan sekitar. Nah, apa sih beragam benda di lingkungan sekitar kita itu? Yuk, kita perhatikan lingkungan di sekitarmu ya. Ada banyak benda di sekitarmu bukan? Nah, ya kan ada banyak benda, ada batu, ada air, ada meja, ada kursi. Perhatikan ya dengan sesama anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke ada benda yang bentuknya tetap dan tidak berubah. Apa sih yang bentuknya tetap dan tidak berubah itu? Nah, ini contohnya ada meja, ada kursi. Maksudnya gimana ya? Meja kita pindahkan. Seumpama mejanya di kamar, mau kita pindah ke luar. Bentuk mejanya berubah atau tetap? Nah, bentuk meja tetap. Begitu juga dengan kursi. Kursi pertama di ruang tamu, kemudian kita pindah ke kamar, kita pindah di atas lemari, kita pindahkan ke kamar mandi. Bentuknya masih tetap kursi atau berubah jadi meja? Nah, pasti tetap kursi ya. Itu contoh benda yang bentuknya tetap dan tidak berubah. Sekarang kita masuk yang benda bentuknya tidak tetap atau dapat berubah-ubah. Nah, contohnya ada air dalam botol ya anak-anak. Air itu bentuk botolnya bermacam-macam ya. Ada botol yang kecil, ada botol yang sedang, ada botol yang tinggi, dan ada juga botol yang gemuk. Nah, ini ada yang kecil, ada yang botol sedang, ada botol besar, ini botol yang gemuk. Nah, bentuk airnya tidak sama mengikuti wadahnya. Air di botol kecil ya, airnya segini bentuknya mengikuti botol yang kecil. Botol yang langsing, airnya seperti botol langsing ya. Air di dalam botol yang gemuk bentuknya juga sama mengikuti botolnya. Nah, kemudian air kita tuangkan. Nah, air kita tuangkan ke dalam gelas ya. Bagaimana bentuknya? Air dalam botol kita tuang ke dalam gelas. Nah, ini contohnya. Botol dalam gelas bentuknya bagaimana? Airnya berbentuk seperti botol lagi atau berubah jadi gelas ya? Nah, ini gambarnya. Air dari botol dituang ke dalam gelas, bentuknya berubah menjadi gelas. Nah, sama juga air dituang ke dalam mangkok, bentuknya seperti mangkok. Air dituang ke dalam piring, bentuknya seperti piring. Jadi bentuk air atau bentuk benda cair bentuknya tidak tetap atau dapat berubah-ubah. Nah, selain bentuknya, sifat benda juga berbeda-beda. Ada yang halus, ada yang kasar, dan ada yang basah. Yuk, mari kita pelajari satu persatu. Benda yang halus itu bagaimana, benda yang kasar bagaimana, dan benda yang basah juga bagaimana. Kita pelajari satu-satu ya. Sekarang kita masuk ke contoh benda yang kasar. Kalau kita raba pasti tidak rata. Nah, kalau tidak rata itu namanya kasar ya. Ada batu, nah ada pasir, ada juga apa? Kulit nanas. Coba kalau kalian di rumah ada batu atau ada pasir atau benda lainnya, coba diraba, pasti bentuknya kasar ya. Ada lagi contoh benda yang halus. Nah, contoh benda yang halus kalau kita raba tidak terasa apa-apa. Kalau tidak terasa apa-apa berarti benda itu halus. Ada tisu, ada kertas, dan
ada kapas. Nah, tisu, kertas, dan kapas itu contoh benda yang halus. Sekarang kita ke contoh benda yang basah. Contoh benda yang basah maksudnya apa ya? Kalau benda itu jatuh atau tertuang atau kita raba tangan kita kok basah, ada airnya, berarti benda itu basah. Contohnya oli. Nah, kita kalau pegang oli pasti tangan kita akan basah. Ada air tadi dan ada juga kecap. Nah, kecap kalau kita pegang pasti tangan kita akan basah ya. Nah, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar di rumah ya. Meskipun kita tidak bisa tatap muka, tapi kita harus selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.